Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yunisa. Saya jurusan Astronomi Islam atau Ilmu Falak. Di dalam video ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang sifat melawan hukum. Yang mana pembahasan yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, itu dari mata kuliah Hukum Pidana. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, sifat melawan hukum. Konsep melawan hukum di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dari bahasa Belandanya, yaitu wederrechtstelling. Dalam tindak pidana, unsur melawan hukum sangatlah penting, karena unsur inilah yang akan menentukan seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan keharusan atau larangan yang ditentukan oleh undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh hukum, atau menyerang sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum, itu tidak ada artinya. Melawan hukum sebagai syarat khusus atau special wederrechtstelligheid, biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian atau unsur-unsur dari rumusan delik telah terpenuhi. Jonkers mengatakan, melawan hukum formil jelas karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil. Juga melawan hukum material. Di antara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum. Hukum pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Pasal 1 ayat 1 KUHP, untuk dipidananya sesuatu perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Pembahasan yang kedua yaitu sifat melawan hukum material. Dari sifat melawan hukum material terdapat dua pandangan. Yang pertama, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut perbuatannya. Yang kedua, sifat hukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya. Dengan demikian, pandangan bersifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum material yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara material, sehingga membawa konsekuensi yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.
Baik, sebagai kesimpulan, dalam tindak pidana, unsur melawan hukum sangatlah penting, karena unsur tersebut yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Dan perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian, sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Sehingga konsep melawan hukum dalam hukum pidana terbagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama, sifat melawan hukum formil, dan yang kedua sifat melawan hukum material. Sehingga keduanya berkaitan tetapi mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Oke, itu tadi pembahasan sedikit mengenai sifat melawan hukum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.